selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Mencuri motor seorang pemuda di Mimika, Papua Tengah diringkus polisi. Razia kendaraan selama 2 pekan, ada 1.400 pengendara ditilang Polda Papua. Harga cabai di Merauke makin pedas. Anggota Polsek Mimika Baru meringkus seorang pemuda yang mencuri motor di Jalan Ahmad Yani, Mimika, Papua Tengah. Yohanes diringkus beserta sebuah motor curian. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Budi Utomo, Mimika, beserta barang bukti hasil curian sepeda motor. Menurut polisi, pencurian terjadi pada dini hari. Pelaku memanfaatkan lingkungan yang sepi. Pelaku yang ciri-cirinya disampaikan berada sedang melakukan miras dengan beberapa rekannya. Kami mendekati yang diduga tersangka dan menanyai apakah ada masalah. Ternyata ia mengiyakan, sehingga kami mengamankan di kendaraan dan menanyakan keberadaan barang bukti. Ternyata barang bukti disimpan di kos-kosan keluarganya yang tidak jauh dari TKP. Diamankan yang bersangkutan. Kita menuju di sana, ternyata kendaraan berupa 1 unit motor Scoopy milik korban sudah berada di dalam rumah. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polsek Heram memeriksa seorang pria yang diduga memperkosa seorang wanita di sebuah indekos di kota Jayapura. Tersangka tidak melawan ketika tim Opsnal Polsek Heram menangkapnya di seputaran Expo Waena. Tersangka memperkosa korban di kamar kos di Kampung Buton. Tersangka mengakui perbuatannya kepada polisi. Sebelum memperkosa, ia mengancam akan melukai korban jika tidak melayani nafsu bejatnya. Anggota langsung menghadang pelaku dan selanjutnya anggota mengamankan pelaku ke Polsek Heram guna diperiksa lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya pelaku mengakui telah melakukan perbuatan cacat. Tersangka saat ini mendekam di tahanan Polsek Heram. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Operasi Patu Kartens baru saja berakhir. Operasi yang berlangsung selama 2 pekan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain menjatuhkan sanksi tilang dalam operasi Patu, polisi juga memberikan teguran simpati kepada pengendara yang melanggar agar mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk tilang, Polda Papua mengeluarkan 1.400 surat tilang kepada pelanggar. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun lalu, sebanyak 1.300 surat tilang. Begitu juga dengan teguran simpatik, tahun ini mencapai 5.800 teguran kepada pengendara. Elektronika tilang itu berjumlah tahun 2023 itu 1.322. Sedangkan tahun 2024 ini dia agak naik ya menjadi 1.468. Di angka 146, ya 11% naiknya. Untuk teguran cukup banyak, ya. Dari tahun 2023 itu sekitar 5.323, sedangkan tahun 2024 ini menjadi 5.896 kasus dengan angka trennya itu 573. Kemudian persennya 11% naiknya, cukup tinggi.
Meski operasi Patuh Kartens 2024 berakhir, Polda Papua akan tetap meningkatkan patroli jalan raya untuk menegakkan aturan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan Indonesia belakangan ini sering melanggar perbatasan negara lain. Belum lama ini ada belasan nelayan Merauke harus berurusan dengan pihak berwenang Australia atau Papua New Guinea karena memasuki perairan negara tersebut saat mencari ikan. Untuk mencegah kasus pelanggaran tidak terulang, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia wilayah Papua Selatan akan memperketat rekrutmen untuk menjadi nelayan yang bekerja di atas kapal. Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kasus pelanggaran perbatasan maupun tindak kriminal yang dilakukan nelayan atau ABK di kapal nelayan. HNSI akan mensyaratkan setiap orang yang ingin menjadi nelayan harus memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Baik, sebenarnya standarnya sudah ada ya daripada setiap instansi, dari perekrutan keahlian daripada si ABK, terus data diri mereka punya jejak itu, dan setiap pemilik kapal juga pun tidak seenaknya mengambil ABK seperti di laut. Tapi ya ini namanya juga mungkin sesuatu yang sudah terjadi, kita tidak perlu harus ini, tapi mungkin ke depan perlu lagi ada perlakuan khusus bagi pemilik kapal maupun stakeholder yang ada, supaya bagaimana ABK ini bisa lebih seleksi lagi supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Mohon kalau kita mengikut kapal atau berlayar dengan kapal itu kerjasama, karena itu satu keluarga di atas kapal. Apapun yang terjadi di atas kapal itu adalah satu keluarga. Jangan ada sampai saling membenci satu sama lain karena kita mencari rezeki di laut. Jangan sampai hal ini terulang kembali, karena ini sangat tidak dibenarkan oleh lembaga apapun dalam institusi apapun. Jadi saya sebagai Ketua DPD HNSI, saya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti, karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan semoga kalau memang ada sesuatu yang janggal, yang tidak sesuai, mungkin ada tanda-tanda yang bisa meluruskan kematian daripada almarhum. Menurut HNSI, jumlah nelayan di Provinsi Papua Selatan berdasarkan data di komunitas sekitar 200 orang lebih. Sementara yang tidak terdaftar jumlahnya mencapai sekitar 600 orang nelayan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.